Ambil saja pabrik minuman bau kecut ini dan enyahlah tepat 7 hari setelah acara tahlilan kematian ibu mertuanya, sang suami Bima membawa selingkuhannya pulang. Dengan angkuh, ia menuntut perceraian. Baunya. Mas, ayo cepat pergi. Nanti bajuku bau asam, keluh wanita itu. Kini, yang tersisa bagi Yuni hanyalah sebuah pabrik penyulingan minuman fermentasi tradisional yang sudah reot. Namun, Yuni teringat pesan terakhir almarhumah, ibu mertuanya. Yuni, kau harus menjaga apa yang ada di bawah batu andesit ketiga di ruang bawah tanah. Apa sebenarnya yang ada di sana? Saat batu berat itu bergeser dan kegelapan yang dalam akhirnya tersentuh cahaya. Rahasia luar biasa. Apa yang dilihat Yuni? Teruslah menyimak kisah ini hingga akhir untuk menemukan kebenaran yang mengejutkan. Di depan foto almarhumah ibu mertuanya, asap dupa dan kemenyan masih terus mengepul. Yuni melangkah ke halaman dengan lutut yang bengkak. Ia bahkan tidak punya waktu untuk bersedih karena tangannya sudah sibuk memegang sapu lidi yang usang. Bagi Yuni, pabrik ini adalah tempat di mana ia harus tetap menyapu meski hatinya hancur dan tetap mengepel lantai meski air matanya ingin tumpah. Saat itulah, memecah keheningan, sebuah mobil mewah impor meluncur masuk ke halaman, menyebarkan bau asap knalpot. Pintu terbuka dan turunlah Bima. Alih-alih mengenakan pakaian berkabung, Bima memakai setelan jas bermerek yang sangat kontras dengan pabrik reot itu. Hei Yuni, kau masih saja melakukan pekerjaan rendahan itu? Suara Bima tidak menyiratkan secercah pun kesedihan. Sebaliknya, matanya memancarkan kilau keserakahan yang pekat. Bima berjalan melewati Yuni sambil mengendus kasar. Bau kecut yang menjijikkan ini. Pemakaman sudah selesai, bukankah ini saatnya aku bebas dari bau busuk ini? Tanpa menatap Yuni, Bima melangkah masuk ke rumah utama. Di sisinya, menempel erat seorang wanita berpakaian mencolok bernama Maya, yang aroma parfumnya menyengat hidung. Maya dengan tak acuh menyenggol bahu Yuni dan berdecih. Mas, ini pabrik penyulingan bau kecut itu jauh lebih kumuh dari bayanganku. Suara melengking Maya bagaikan pecahan kendi tanah liat yang menusuk setiap sudut halaman. Bima duduk menghempaskan diri di lantai pendopo kayu jati yang selama 15 tahun telah digosok Yuni hingga mengkilap sampai lututnya nyaris remuk. Dengan santai, ia menyalakan rokok. Tanpa asbak, ia membuang abu rokoknya ke atas lantai kayu yang bersih itu, lalu melemparkan setumpuk dokumen. Nah, Yuni, kemarilah, tanda tangani surat cerai ini. Huruf-huruf hitam di atas kertas putih itu seolah menusuk bola mata Yuni. Aku sudah mengurus semuanya dengan pengacara. Sebagai harta gono gini, aku akan menyerahkan seluruh pabrik reot ini padamu. Jadi cepat tanda tangani. Toh, ini tanah sengketa yang tidak bisa dibangun apa-apa. Anggap saja aku sedang berbaik hati padamu. Bima mencibir seolah ia baru saja memberikan sedekah terbesar di dunia. Aku akan pindah ke Jakarta dan memulai bisnis besar yang sesungguhnya. Aku muak terkubur di tempat bau kecut ini. Cepat cap jempolmu. Yuni menunduk menatap dokumen itu sambil menyembunyikan tangannya yang gemetar. Rasa terhina meremas jantungnya, tetapi ia hanya mengatupkan rahangnya rapat-rapat. Kesal karena Yuni diam saja, Bima mendorongnya dan masuk ke kamar almarhumah ibunya bersama Maya. Itu adalah kamar suci peninggalan ibu mertuanya yang kehangatannya bahkan belum memudar. Dengan pintu terbuka, terdengar suara tawa murahan dari kedua orang itu. Baru seminggu sejak ibu mertuanya meninggal, ruang sakral itu kini dinodai. Tangan Yuni mengepal kuat. Tak lama kemudian, Maya keluar dari kamar dengan sehelai kain selendang batik tulis kuno melingkar di lehernya. Mata Yuni menajam. Itu adalah kain batik kesayangan ibu mertuanya. Hadiah dari mendiang ayah mertuanya yang selalu dijaga bagai harta karun. Ini boleh kubawa, kan? Mas Bima bilang aku boleh mengambil apa saja, ejek Maya sambil meludahkan permen karetnya tepat di depan kaki Yuni. Ia lalu menatap celemek lusuh Yuni dari atas ke bawah dan mengernyit. Lagi pula, Mbak, apa kau tidak mau membuang celemek gembel itu? Penampilanmu sungguh menyedihkan. Mas, ayo cepat pergi. Nanti bajuku ikut bau kecut. Bima merangkul bahu Maya dan menimpali. Ayo, Yuni memang ditakdirkan hidup seperti itu seumur hidupnya. Kedua orang itu pergi meninggalkan pabrik bagaikan pemenang.
Sebelum mobil melaju, Bima menurunkan kaca jendela dan memberikan pukulan terakhir. Semua barang elektronik dan perabotan mahal di rumah itu milikku. Besok aku akan mengirim orang untuk mengangkut semuanya, ingat itu. Mobil itu menghilang membawa debu dan halaman kembali diliputi keheningan yang mencekam seperti kematian. Yuni berdiri mematung cukup lama sebelum perlahan berlutut. Ia mengikis sisa permen karet Maya yang menempel di lantai kayu dengan sekuat tenaga. Air mata panas mengalir di pipinya, tetapi ia tidak menangis terseduh-seduh. Sebagai gantinya, ia mengukir wasiat terakhir ibu mertuanya di dalam hati. Yuni, kau harus menjaga apa yang ada di bawah batu andesit ketiga di ruang bawah tanah. Jangan pernah melupakannya. Keesokan sorenya, truk-truk suruhan Bima benar-benar datang. Televisi, kulkas, hingga perabotan berharga, Bima merampas seluruh harta benda di rumah itu tanpa belas kasihan sedikit pun. Ditinggalkan sendirian di ruangan yang kini gelap dan kosong, Yuni menggelar selembar tikar pandan tua peninggalan ibu mertuanya di sudut ruangan. Saat ia menyalakan radio usang yang berdebu, di balik suara statis yang berderak terdengar suara iklan. Cita rasa masa kini, minuman fermentasi Bima Prima akan mengubah standar minuman tradisional Nusantara. Itu suara Bima. Yuni tersenyum getir dalam kegelapan. Laki-laki dangkal itu tidak akan pernah tahu bahwa minuman yang sejati tercipta dari kesabaran. Yuni memejamkan mata, menanamkan satu persatu tugas yang harus ia kerjakan mulai besok. Pergi ke pasar untuk mengantar jeriken minuman fermentasi, merawat ruang penyimpanan bawah tanah, dan kini ia harus memikul beban pekerjaan 15 tahun yang biasanya ia lakukan bersama ibu mertuanya sendirian. Malam yang dingin pun berlalu. Saat cahaya fajar kebiruan menyusup melalui celah jendela, Yuni perlahan membuka matanya. Tubuhnya terasa seberat kapas yang basah, namun ia harus bangkit. Selama 15 tahun bersama ibu mertuanya, tubuhnya sudah terprogram untuk bangun tepat pada pukul 04.30 pagi. Radio tua yang dibiarkan menyala semalaman kini hanya mengeluarkan suara redup. Yuni mematikannya dan melangkah keluar ke halaman. Rumah itu memang kosong, tetapi di mata Yuni ada segunung pekerjaan yang menanti. Ia merogoh ke bawah lapisan tikar di sudut dapur, mengeluarkan sebuah dompet kain yang sudah lusuh. Itu adalah uang simpanan rahasia dan biaya hidup terakhir Yuni, yang mati-matian ia pertahankan saat Bima mengobrak-abrik rumah mencari uang. Ia membawa uang itu ke warung Mbah Darmi di desa. Saat Yuni membeli sekarung beras dan bahan makanan seadanya, Mbah Darmi menambahkan sepotong tempe dan terasi sebagai bonus. Yuni, yang sabar ya Nduk, di desa ini tidak ada yang serajin dirimu. Gusti Allah pasti tahu. Kalimat sederhana itu menghangatkan dada Yuni yang tadinya sedingin es. Setibanya di rumah, Yuni langsung menyalakan tungku kayu api di dapur. Satu-satunya barang yang tersisa di sana hanyalah kuali tanah liat tua milik ibu mertuanya yang ditinggalkan Bima karena dianggap rongsokan tak bernilai. Di kuali itulah Yuni memasak sayur lodeh. Walau hanya berisi potongan tempe dan sedikit sayuran, aroma gurihnya segera memenuhi seluruh penjuru pabrik. Setelah mengisi perut, ia langsung mengayuh sepeda ontelnya. Ia harus mengantar jeriken-jeriken minuman fermentasi tradisional ke warung-warung makan langganannya. Sepanjang pagi, ia menyusuri jalanan desa yang menanjak dengan sepeda yang syarat muatan. Keringat membasahi dagunya, tetapi Yuni mengayuh pedal dengan kekuatan penuh. Jika ia berhenti sekarang, ia merasa akan pingsan dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tepat saat siang hari ketika ia kembali ke rumah, dua pria berjas tampak mondar-mandir di depan pintu gerbang kayu. Anda Ibu Yuni kan? Kami dari tim pengembang kawasan. Yuni bahkan tidak menatap kartu nama yang disodorkan pria itu. Jual saja pabrik reot ini kepada kami walaupun harganya murah. Toh bangunan ini akan kami ratakan. Jadi lebih baik Anda ambil saja uang tanahnya. Pria di sebelahnya menimpali sambil mencibir. Lagi pula siapa yang mau tinggal di rumah hantu seperti ini zaman sekarang? Kalau Anda menjualnya, Anda setidaknya bisa menyewa kamar kos yang bersih di kota. Pandangan Yuni menjadi dingin. Tanah ini tidak dijual. Pria itu mendesah. Wah, ibu ini sepertinya tidak paham situasi. Menahan bangunan kumuh seperti ini. Tiba-tiba, tatapan Yuni menajam bagai silet. Tolong keluar.
Sekarang, suara Yuni pelan namun sekeras batu. Terintimidasi oleh aura dingin Yuni, kedua pria itu pergi sambil menggerutu. Ditinggal sendirian, Yuni berdiri mematung sejenak sebelum perlahan berjalan menuju ruang penyimpanan bawah tanah. Saat ia membuka pintu kayu jati yang tebal, udara lembab dan dingin menyelimuti tubuhnya. Itu adalah jantung pabrik, tempat proses fermentasi minuman telah berlangsung selama 120 tahun. Di lantai sudut ruangan, terdapat 3 lempengan batu andesit besar. Yuni berlutut dengan takzim dan mulai menggosok batu tersebut, perlahan dan dengan sangat hati-hati. Tekstur batu yang dingin dan bergelombang di ujung jarinya masih terasa sama seperti 15 tahun yang lalu. Awalnya, ia melakukan ini hanya karena diperintah oleh ibu mertuanya, sebuah rutinitas yang ia anggap sebagai kewajiban seorang menantu. Namun anehnya, setiap kali ia membersihkan batu sedingin es ini, hatinya yang bergejolak akan menjadi tenang secara ajaib. Ibu, apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Di tengah kegelapan yang membisu, Yuni menatap batu tersebut. Lempengan batu yang digosok hingga mengkilap itu memantulkan cahaya lampu yang remang-remang. Larut malam, Yuni kembali menyalakan radionya. Kebetulan wawancara Bima sedang disiarkan. Tradisi tentu saja penting, tetapi tradisi yang tidak bisa dinikmati orang banyak hanyalah sebuah keegoisan. Saya akan membuka era baru di mana semua orang bisa menikmati minuman fermentasi dengan rasa yang konsisten menggunakan teknologi canggih. Yuni diam-diam mematikan radio. Pria dangkal itu tidak akan pernah mengerti bahwa minuman yang sejati tidak dibuat dengan cara instan. Di luar jendela, cahaya bulan menyinari atap pabrik dengan lembut. Yuni kembali mengingat pepatah ibu mertuanya. Jika mikroorganisme fermentasi kehilangan ritme alaminya, minuman itu tidak akan pernah memancarkan aroma aslinya. Sebulan berlalu dengan penuh kelelahan bagi Yuni. Bangun jam 04.30 pagi setiap hari, mengantar minuman, mengurus kebun, membersihkan ruang bawah tanah, sebuah rutinitas monoton yang ia gunakan untuk menyiksa tubuhnya agar melupakan kenyataan pahit. Namun, pagi itu udara terasa berbeda. Radio menyiarkan peringatan cuaca darurat sejak pagi. Hujan badai yang memecahkan rekor diperkirakan akan melanda mulai siang ini. Curah hujan di wilayah tengah diperkirakan melebihi 80 mm per jam. Warga di dataran rendah diharap waspada. Yuni melihat keluar jendela. Awan hitam pekat bergulung rendah, seolah bersiap menelan pabrik itu bulat-bulat. Angin meronta-ronta mencambuk ranting pepohonan, dan atap genteng pabrik yang berusia 120 tahun bergetar seakan merintih kesakitan. Ruang bawah tanah, aku harus melindungi ruang bawah tanah. Yuni segera berlari turun. Ruang ini adalah jantung pabrik dan tempat napas ibu mertuanya bersemayam. Dinding tuanya sudah banyak yang retak dan saluran airnya tampak rentan menahan beban usia. Yuni mengambil cangkul dan mulai mengeruk saluran pembuangan air. Ia membuang lumpur hingga telapak tangannya melepuh dan berdarah, tetapi hujan turun tanpa ampun layaknya air terjun sejak tengah hari, menghantam atap pabrik. Setiap kali guntur menggelegar, genteng-genteng tua runtuh berserakan. Sekitar jam 2 siang, di tengah gemuruh hujan, ponselnya berdering keras. Itu Bima. Hei Yuni, ku dengar daerah sana kebanjiran? Suara Bima tidak terdengar khawatir, melainkan penuh dengan kegembiraan yang licik. Baguslah. Kalau pabrik Reyot itu hancur tersapu banjir, aku bisa hemat biaya pembongkaran. Di berita dibilang tempat itu sudah tidak layak huni. Menyerah sajalah dan keluar dari sana. Tangan Yuni bergetar hebat. Ini bukan tempat yang bisa kau suruh untuk kutinggalkan. Ini rumahku. Bima mencibir. Ya ampun, keras kepala sekali. Terserahlah, asal kau jangan mati saja. Nanti repot mengurus asuransinya. Bima mematikan telepon sambil tertawa. Bagaimana bisa iblis berwujud manusia bersikap seperti itu? Yuni menenangkan hatinya yang bergetar dan menatap sekeliling pabrik. Atapnya bocor, dindingnya berguncang. Ketakutan bahwa pabrik ini benar-benar akan runtuh seperti kata Bima mulai menyergapnya. Yuni, kau harus menjaga apa yang ada di bawah batu andesit ketiga. Wasiat ibu mertuanya kembali menyambar bagai kilat di benaknya. Sekalipun tempat ini runtuh atau lenyap, ia harus memastikannya. Mengapa ibu mertuanya menyuruhnya menjaga batu ini dengan sepenuh jiwa?
Apa sebenarnya yang ada di bawah sana hingga beliau berpesan demikian di saat-saat terakhirnya. Yuni meraih lampu badai dan berlari kembali ke ruang bawah tanah. Syukurlah ruang penyimpanan itu masih aman, meski udara bergetar setiap kali guntur menyambar di atas. Yuni berhenti di depan batu andesit ketiga di lantai, batu yang tak pernah absen ia bersihkan selama 15 tahun. Yuni meletakkan lampu di lantai dan berlutut. Ia mencongkel celah batu hingga kukunya nyaris patah, tetapi batu itu tidak bergeser sedikit pun. Sambil menggigit bibirnya, Yuni meraba sudut batu yang paling mengkilap karena sering disentuh oleh ibu mertuanya. "Ibu, kumohon beritahu aku, apa yang harus kulindungi?" Yuni mengerahkan seluruh berat tubuhnya dan mendorong kuat salah satu sudut batu. Dan keajaiban pun terjadi. Permukaan batu yang licin karena digosok setiap hari itu bertindak bak mekanisme mesin presisi, saling bertaut dengan lekukan di lantai dan menghasilkan bunyi klik. Grek, grek. Terdengar suara gesekan berat bak roda gigi raksasa yang berputar dari kedalaman bumi. Pintu rahasia yang tertutup rapat akhirnya merespons keputusasaan Yuni yang ingin melindungi pabrik itu hingga akhir dan mulai berputar perlahan. Setelah lempengan batu berputar sepenuhnya, sebuah tangga sempit dan curam yang menuju ke dalam kegelapan terungkap. Ruangan di bawah sana gelap gulita. Dengan tangan gemetar, Yuni mengangkat lampunya. Tangga itu tampak terbuat dari pahatan batu kasar, curam hampir tegak lurus. Setiap menapakkan kaki, udara dingin dan berat merayap naik ke betisnya. Anehnya, meski ini ruang bawah tanah yang sangat dalam, tak ada bau jamur sama sekali. Alih-alih hidungnya disambut oleh aroma kertas tua, layaknya perpustakaan kuno, bercampur dengan aroma manis nan pedas dari bunga dan fermentasi yang matang sempurna bak buah apel yang manis. Sekitar 15 anak tangga ke bawah, cahaya lampu menerangi sebuah bilik batu kecil. Langit-langitnya melengkung rapi, dan rak-rak di sepanjang dinding dipenuhi buku-buku kuno tanpa debu sedikit pun. Apa ini semua? Yuni melangkah mendekati rak seolah terhipnotis. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah buku tebal berlapis kertas kulit kayu. Di sampulnya tertulis dengan kaligrafi tegas, "Serat warisan ragi leluhur." Saat ia membalik halamannya, buku itu berisi resep-resep rahasia penyulingan minuman tradisional sejak era kerajaan, lengkap dengan ilustrasi rinci yang ditulis dengan tinta bak yang rapi. Di sebelahnya ada hal yang lebih mengejutkan. Tumpukan buku besar bertuliskan buku catatan dana perjuangan. Di atas kertas yang telah menguning, tertulis rapi catatan dari 100 tahun yang lalu, membuktikan bahwa keuntungan penjualan minuman dari pabrik ini dulunya digunakan untuk mendanai para pahlawan kemerdekaan melawan penjajah. Pabrik ini bukan sekadar tempat membuat minuman, melainkan benteng pertahanan negara. Namun, pandangan Yuni langsung tertuju pada 3 tempayan tanah, lihat raksasa di tengah ruangan. Tempayan berwarna coklat tua itu memancarkan wibawa yang luar biasa, seolah-olah benda itu bernapas. Yuni menelan ludah yang terasa kering dan perlahan membuka tutup tempayan terbesar. Seketika, pantulan cahaya lampu memancarkan kilauan emas dari dalam tempayan. Di dalamnya terdapat serat-serat ragi, emas selembut kembang gula yang mekar bagaikan bunga. Itu adalah ragi emas legendaris yang telah bertahan hidup dan berevolusi selama 120 tahun dengan menyerap energi ruang bawah tanah ini. Aroma yang memancar dari ragi itu sungguh luar biasa. Hanya dengan satu tarikan napas, pikiran menjadi jernih dan jantung berdebar. Sebuah aroma kehidupan sakral yang telah dibaptis oleh waktu. Di samping tempayan ada sebuah kotak kayu yang tampaknya merupakan peninggalan ibu mertuanya, Nenek Ratih. Di dalamnya terdapat selembar surat pudar. Yuni membuka lipatan kertas itu dengan tangan gemetar. "Yuni, jika kau telah membuka batu ini, itu artinya ketulusanmu akhirnya menyentuh langit. Apa yang ada di bawah sini adalah harga diri keluarga kita dan aroma Nusantara yang telah lama hilang. Ini adalah warisan agung yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang melindunginya, sesuatu yang tidak akan pernah dipahami oleh Bima. Sekarang bangkitkan kembali denyut nadi pabrik kita yang sekarat ini menggunakan ragi ini." Air mata panas menetes dari mata Yuni ke lantai. Di luar,
Hujan badai masih mengamuk mencoba menghancurkan pabrik, tetapi Yuni tidak lagi takut. Ia akhirnya menyadari apa yang harus ia lindungi dan alasan mengapa pabrik ini bisa bertahan melewati sejarah yang begitu panjang. Di tengah kegelapan pabrik yang tercabik badai, aroma emas yang telah tertahan selama seabad kini bersiap untuk bangkit kembali. Malam itu, Yuni tidak beranjak selangkah pun dari bilik rahasia tersebut. Di bawah cahaya lampu, tangannya bergetar saat membalik setiap halaman serat warisan ragi leluhur. Rahasia pembuatan minuman fermentasi dari zaman kerajaan tercatat sempurna beserta gambar-gambarnya. Minuman yang diseduh dengan ragi berusia 2 abad akan meninggalkan jejak aroma bunga saat melewati tenggorokan. Ragi emas mekar paling jernih pada kelembapan 60% dan suhu 15 derajat Celcius. Setiap kalimat dalam buku itu memukul dada Yuni dengan keras. Namun, instingnya mengatakan bahwa penemuan luar biasa ini bukanlah beban yang bisa ia tanggung sendirian. Tepat pukul 5 pagi, Yuni naik ke atas dan menyalakan ponselnya. Jarinya berhenti pada satu nama di daftar kontak, Profesor Hendra. Ia adalah otoritas tertinggi dalam bioteknologi fermentasi tradisional, orang yang selalu memperlakukan ibu mertuanya dengan penuh hormat dan menyebutnya sebagai maestro tradisional terakhir. Yuni menunggu nada sambung dengan gugup. Setelah 3 kali nada dering, suara bariton terdengar. Halo? Profesor, ini saya, Yuni dari pabrik Brem Tirta Bening. Oh, Mbak Yuni? Saat pemakaman Nenek Rati, suasananya sangat kacau sehingga kita tidak sempat mengobrol. Ada apa menelepon pagi-pagi begini? Mendengar suara tenang Profesor Hendra, Yuni menarik napas dan menceritakan penemuannya semalam. Ruang rahasia berusia 120 tahun ragi emas hingga catatan dana kemerdekaan dan naskah kuno. Hening yang panjang menyelimuti ujung telepon. Mbak Yuni, Anda tidak sedang bercanda kan? Anda benar-benar menemukannya? Suara profesor itu sudah bergetar. Yuni segera berlari turun dan mengirimkan beberapa foto. 10 menit kemudian teleponnya berdering kencang. Mbak Yuni, jangan sentuh apapun di sana dan tunggu. Saya akan segera berangkat. Itu adalah harta karun nasional yang dititipkan Nenek Rati kepada Anda. 2 jam kemudian, mobil Profesor Hendra tiba di halaman pabrik dengan tergesa-gesa. Profesor berambut putih itu segera menggenggam tangan Yuni begitu turun dari mobil. Mbak Yuni, Anda sudah bekerja keras? Nenek Rati pernah berkata semasa hidupnya bahwa satu-satunya orang yang mewarisi jiwa sejati pabrik ini hanyalah menantunya. Kata-kata itu akhirnya terbukti hari ini. Saat turun ke bilik rahasia bersama, sang profesor benar-benar kehilangan kata-kata di depan tempayan ragi emas. Ia menghirup aromanya dengan hati-hati, lalu membetulkan letak kacamatanya dengan tangan gemetar. Ini keajaiban. Ini adalah super ragi alami yang berevolusi melalui fermentasi spontan selama 120 tahun. Bahkan, ilmu pengetahuan modern pun tidak akan pernah bisa meniru komposisi ini. Sang profesor kemudian mematung saat membalik halaman pertama buku naskah kuno tersebut. Buku ini pasti naskah asli yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda di kalangan akademisi. Kami pikir buku ini sudah musnah di era kolonial, ternyata ia tetap hidup di sini. Saat memeriksa catatan dana kemerdekaan, mata sang profesor berkaca-kaca. Pabrik ini bukan sekadar tempat fermentasi. Ini adalah pilar penyangga yang mendanai jiwa dan kemerdekaan bangsa. Sejak hari itu, pabrik Tirta Bening menjadi pusat perhatian. Para pejabat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan berbondong-bondong datang. Mereka meneliti artefak dan mengambil sampel ragi emas. Seminggu kemudian, Profesor Hendra kembali menghubungi Mbak Yuni. Berita luar biasa. Dari ragi tersebut, kami menemukan 3 strain ragi jenis baru yang belum pernah tercatat sebelumnya. Bahkan terdeteksi senyawa yang mampu memaksimalkan sistem imun dan memiliki efek anti kanker. Yuni terduduk di atas lincak bambu di halaman sambil menggenggam ponselnya. Air matanya tumpah. Profesor, benarkah? Ya, benar sekali. Ini bukan sekadar ragi biasa. Ini adalah harta karun umat manusia. Ini adalah hasil ketekunan Anda bertahan menghadapi siksaan waktu selama 15 tahun.
Malam itu, berita tentang pabrik Tirta Bening disiarkan secara besar-besaran di televisi nasional. Ruang rahasia yang terbuka setelah 120 tahun, sejarah tersembunyi perjuangan kemerdekaan, dan penemuan ragi legendaris. Suara pembaca berita menggema ke seluruh negeri. Di layar kaca, tampak sosok Yuni yang berdiri di depan ruang rahasia masih mengenakan celemeknya yang bernoda tanah. Berita tentang kesetiaan seorang menantu yang membuka pintu sejarah setelah 15 tahun mengabdi tanpa pamrih membuat seluruh rakyat terharu. Ponsel Yuni tak henti-hentinya berdering. Namun Yuni diam-diam kembali turun ke bilik rahasia. Ia kembali mengusap surat ibu mertuanya di dekat tempayan. Yuni, harukan kembali dunia dengan apa yang ada di bawah sini. Apa yang kau lindungi bukan sekadar minuman melainkan harga diri keluarga kita. Kalimat terakhir dalam surat itu menguatkan tekad Yuni. Bima pernah mencibir aroma ini sebagai bau kecut, tetapi kini Yuni siap membuktikan bahwa aroma ini adalah aroma waktu yang paling mulia di dunia. Yuni perlahan berdiri. Udara sejuk di ruang rahasia itu terasa seperti sentuhan hangat tangan ibu mertuanya di pundaknya. Ibu, aku akan melindunginya. Aku akan melindunginya sampai akhir. Suara Yuni pelan namun tak tergoyahkan. Di luar sana dunia sedang gempar, namun Yuni merasa sangat tenang. Ia tahu pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pertarungan antara mereka yang menjual kepalsuan dan mereka yang menjaga keaslian. Waktu sebulan berlalu seperti mimpi, pabrik Tirta Bening perlahan-lahan kembali ke bentuk aslinya berkat dukungan dana pemugaran cagar budaya. Atap yang bocor diganti dengan genteng tradisional yang rapi, dan dinding luar yang retak diperbaiki dengan metode tradisional yang kokoh. Namun, Yuni sama sekali tidak membiarkan struktur asli dan keaslian pabrik yang bersahaja itu diubah. Ia tahu betul, itulah harga diri yang dijaga ibu mertuanya. Sementara itu, di ibu kota, produk minuman Bima Prima sedang memicu badai popularitas. Botol-botol minuman fermentasi instan dengan warna mencolok membanjiri rak minimarket dan menjadi minuman tren yang sangat laku di kalangan anak muda. Bima menyewa kantor mewah di gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, Jakarta. Ia menempatkan selingkuhannya, Maya, di kursi direktur dan setiap hari sibuk meneguk whisky sambil berambisi mengekspansi waralabanya. Mas, kita bakal jadi konglomerat sungguhan kan? Kuota ekspor bulan depan sudah beres kan? Tanya Maya sambil menjilati bibir merahnya. Bima meminum habis gelasnya dengan angkuh. Tentu saja, tradisi omong kosong semacam itu buang saja ke museum. Orang-orang masa kini cuma butuh sesuatu yang manis dan menyengat. Namun, istana yang dibangun dari keserakahan runtuh secepat kilat. Benteng ilusi kesuksesan, Bima hancur lebur bak istana pasir hanya dalam waktu semalam. Awalnya dari berita malam televisi nasional. Layar TV menyorot kondisi bagian dalam pabrik minuman Bima tanpa sensor. Apakah ini benar-benar pabrik minuman yang layak dikonsumsi? Ujar pembaca berita, sementara kamera menyorot ruang fermentasi yang menjijikkan. Pipa-pipa berkarat meneteskan air keruh. Tangki fermentasi ditumbuhi jamur putih yang mengerikan seperti monster. Dan di sebelahnya, drum-drum cairan kimia berbahaya berlabel, bukan untuk dikonsumsi berserakan. Tradisi yang Bima remehkan dan kebersihan yang ia abaikan kini berbalik menjadi pedang tajam yang menggorok lehernya sendiri. Begitu skandal itu meledak, kantor mewah di Jakarta berubah menjadi arena kekacauan. Para pemilik waralaba yang marah datang menerobos masuk, memecahkan kaca dan berteriak, "Bima, keluar kau, penipu bangsat. Aku menghabiskan seluruh tabunganku untuk buka toko, tapi kau malah menyuruhku menjual racun." Bima panik dan berlari ke ruangan brankas di dalam. Ia berpikir untuk mengambil uang tunai dan kabur dari kekacauan ini. Namun, mata Bima terbelalak saat berdiri di depan brankas. Pintu brankas yang seharusnya terkunci rapat kini terbuka lebar. "Maya, kau di mana, Maya?" Ia berlari ke ruangan direktur. Tetapi ruangan yang kemarin masih berbau parfum menyengat itu kini kosong melompong. Stempel perusahaan, buku tabungan, token bank, hingga uang tunai 3 miliar rupiah yang ia simpan Maya
wanita yang paling ia percayai dan ia beri kuasa penuh, telah merampas segalanya dan menguap tanpa jejak begitu skandal meledak. Bima menelpon Maya dengan tangan gemetar. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Suara operator bagaikan merobek gendang telinga Bima. Ia jatuh terduduk di lantai, menjambak rambutnya sendiri dan melolong. Maya, dasar perempuan jalang. Setelah semua yang kulakukan untukmu, kembalikan uangku, kembalikan. Namun yang terdengar hanyalah gema kosong di ruangan hampa itu. Di koridor, suara tendangan di pintu dari para mitra bisnis semakin brutal. Sementara dari jendela, tampak iring-iringan mobil petugas BPOM dan penyidik kepolisian datang menyerbu. Kerajaan mewah Bima seketika berubah menjadi sarang kriminal. Keesokan harinya, di bawah rintik hujan yang menyedihkan, Bima datang ke gerbang pabrik Yuni dengan didampingi seorang pengacara. Dengan janggut yang tidak terurus dan mata cekung, Bima langsung berteriak licik begitu melihat Yuni. "Hei Yuni, kudengar dari berita kau dapat durian runtuh. Barang yang keluar dari bawah batu itu warisan keluargaku." Pengacara di sebelahnya menyodorkan dokumen. Bapak Bima adalah mantan pemilik sah pabrik ini, sehingga beliau menuntut 50% bagian dari penemuan harta karun tersebut. Yuni menatap Bima dengan tenang. Di bawah tatapan mata yang dalam dan jernih itu, Bima justru semakin berteriak histeris. "Bicara dong, tanah ini kan kuberikan padamu sebagai harta gono gini. Jadi wajar kalau harta yang keluar dari sana dibagi dua." Suara tenang Yuni menggema di halaman. "Bima, aku tidak menyangka kata wajar bisa keluar dari mulutmu. Kau yang berselingkuh di kamar almarhumah ibu mertuaku hanya 3 hari setelah pemakamannya, kini berani bicara soal kewajaran?" Wajah Bima pucat pasi, namun keserakahannya menutupi akal sehatnya. "Terserah apa katamu, pokoknya ragi dan buku-buku itu milikku. Serahkan sekarang." Saat Bima hendak menarik ujung celemek Yuni dengan beringas, petugas keamanan pabrik langsung menghadangnya. Yuni memberikan pukulan telaknya dengan tegas. "Teruslah bermimpi. Pabrik dan semua benda pusaka ini sudah dalam proses hibah resmi menjadi cagar budaya nasional. Artinya tidak akan ada satu orang pun yang bisa memilikinya secara pribadi. Apa? Kau gila? Barang itu nilainya miliaran dan kau menyerahkannya secara cuma-cuma." Bima memaki sambil mulutnya berbusa, namun Yuni tetap teguh. "Aku melakukannya agar manusia sepertimu tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Selamanya." Bima jatuh terduduk sambil memukuli tanah berlumpur. Fakta bahwa tanah yang ia buang seperti sampah ternyata bernilai astronomis mencabik-cabik jantungnya yang serakah. Kepalsuan telah tumbang, sementara aroma keaslian sedang menyebar jauh ke seluruh penjuru negeri. Malam itu, setelah diusir dari pabrik, Bima mengurung diri di sebuah kamar losmen murahan. Ia sudah berada di ambang kebangkrutan karena penyelidikan polisi dan tuntutan hukum para mitra, namun kepalanya hanya dipenuhi satu pikiran. Di sudut kamar berserakan botol-botol minuman keras murahan, sementara TV terus menayangkan berita tentang Yuni, ragi emas pabrik Tirta Bening. Estimasi nilai ekonominya mencapai ratusan miliar rupiah. Suara pembaca berita itu mencabik-cabik dada Bima. Ratusan miliar, tanah yang ia anggap sampah dan ia berikan pada Yuni ternyata bernilai ratusan miliar. Mata Bima berkilat penuh keserakahan. Benar, kalau aku bisa mencuri satu tempayan saja dan kabur, hidupku akan berbalik. Toh aslinya itu rumahku kan? 3 hari kemudian, di larut malam, Bima mengenakan pakaian serba hitam dan mengendap-endap memanjat tembok belakang pabrik. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, seluruh desa Hening seolah menahan napas. Bima menatap tembok itu. Masih tembok batu bata tua dan rendah seperti dulu. Gampang ini, batinnya. Sambil menyeret sepatunya, Bima berpegangan pada pinggiran tembok. Saat ia berhasil menarik tubuhnya ke atas tembok, ia masih merasa percaya diri seolah dunia kembali menjadi miliknya. Namun, tepat saat ia hendak menurunkan kakinya ke dalam, tit, 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 suara alarm yang memekakkan telinga memecah keheningan. Bersamaan dengan itu, 8 lampu sorot berkecepatan tinggi yang terpasang di sekitar tembok menyala serentak. Cahaya yang lebih terang dari siang hari itu menyorot Bima bak tokoh utama dalam drama penangkapan buronan. Mataku. Bima,
Menjerit sambil menutupi matanya, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh tersungkur ke dalam tembok. Sialnya, tempat ia jatuh adalah selokan pembuangan limbah yang dipenuhi lumpur bau akibat hujan deras kemarin. Lumpur kotor dan limbah busuk masuk ke dalam mulut Bima. Apa ini? Tolong, di saat Bima gelagapan, suara siaran otomatis yang lantang menggema ke seluruh desa. Penyusup terdeteksi. Penyusup terdeteksi. Tim keamanan desa harap segera bertindak. Sistem keamanan canggih yang difasilitasi oleh Balai Cagar Budaya telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Dalam sekejap, lampu-lampu rumah, warga menyala satu persatu dan warga yang sedang tidur berhamburan keluar. Ada yang membawa pentungan, ada yang membawa cangkul, berlari menuju pabrik. Siapa bajingan yang berani mencuri pusaka desa kita? Namun, saat melihat monster lumpur di bawah lampu sorot, warga justru tertawa terbahak-bahak karena tak habis pikir. Loh, itu kan Bima, si brengsek yang mencampakkan istri sahnya lalu kabur. Lihat tuh, dia kecebur ke septic tank dengan kakinya sendiri. Para wartawan yang memang sedang bertugas meliput pabrik itu berlomba-lomba menyiarkannya secara live di media sosial. Dalam sekejap, kejadian memalukan Bima disiarkan ke seluruh negeri. Kolom komentar, siaran langsung itu layaknya suasana pesta. Bos minuman Bima Prima, lagi ngapain di sana? Jual minuman abal-abal, sekarang malah berenang di selokan kotor. Saat itulah pintu kayu besar rumah utama terbuka. Yuni berjalan keluar perlahan dengan mengenakan kebaya rapi. Warga desa membuka jalan untuknya dan Yuni menatap dingin ke arah Bima yang berlumuran limbah. Bima, apa yang kau lakukan di sini? Yuni, tolong aku. Tolong, aku rasanya mau mati. Bima mengulurkan tangannya yang berlumuran kotoran, memohon dengan sangat menyedihkan. Namun, tak ada sisa belas kasihan sedikit pun di mata Yuni. Aku sudah memanggil polisi. Yang kau buang bukan hanya pabrik ini, tetapi kesempatan terakhirmu untuk menjadi manusia. Tak lama kemudian, sirene meraung-raung dan mobil polisi tiba. Dua petugas mengangkat Bima yang berlumuran limbah. Disaksikan oleh ribuan penonton live dan seluruh warga desa, borgol dingin mengunci pergelangan tangan Bima. Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pencurian dan pelanggaran masuk tanpa izin. Warga desa bersorak dan bertepuk tangan. Saat Bima digiring masuk ke mobil polisi, Pak RT melontarkan komentar telak dari belakang kepalanya. Hei Bos Bima, selamat makan nasi rutan. Di sana pastinya tidak akan ada bau kecut yang kau benci itu. Malam itu, video berjudul Sirakus di atas tembok ditonton lebih dari 1 juta kali. Sebuah malam pembalasan karma yang paling sempurna dan memuaskan, di mana yang palsu jatuh ke jurang kehancuran akibat langkah kakinya sendiri karena mendambakan yang asli. Setelah Bima digiring pergi malam itu, keheningan kembali menyelimuti pabrik. Yuni turun ke ruang rahasia seorang diri membawa lampu dan duduk di sana cukup lama. Mengapa ibu mertuanya yang mengetahui dengan jelas keberadaan ruang rahasia dan ragi ini memilih untuk menyembunyikannya sambil terus mendesah sendirian demi mencari rasa minuman yang sejati? Jawabannya ada pada secarik kertas kecil tulisan tangan ibu mertuanya yang terselip hati-hati di sela-sela buku serat warisan ragi leluhur. Alasan, aku tidak pernah mengeluarkan harta karun ini dan terus menyimpannya adalah semata-mata karena aku mempercayaimu. Aku akan membawa rahasia ini ke liang lahat agar keserakahan anakku tidak menodai aroma suci ini. Menantuku, kelak di hari saat kau bisa berdiri tegak sendiri, ragi ini akan mekar dan dikenal dunia atas namamu. Ibu mertuanya tahu betul, selama anaknya masih berkuasa, warisan agung ini hanya akan dipotong-potong dan dijual kepada para pedagang rakus, bahkan sebelum ia sempat melihat cahaya. Itulah mengapa beliau rela berpura-pura menjadi orang bodoh yang tak mampu menemukan rasa asli minuman, menahan penderitaannya sendirian. Beliau menunggu selama 15 tahun, berdoa agar Yuni, menantu yang berhati teguh, mampu bertahan dari badai, dan akhirnya menjadi pemilik sejati yang dapat memeluk aroma ini sepenuhnya. Ibu, apakah ibu sangat mempercayaiku? Apakah ibu menahan penderitaan itu selama bertahun-tahun demi aku? Yuni mengeluarkan ragi emas itu dengan tangan gemetar. Setelah 120 tahun ketahanan sang ibu mertua yang berlinang air mata,
dan pengabdian Yuni yang tulus bersatu, ragi itu akhirnya siap untuk hadir di dunia. Keesokan harinya, di bawah tatapan takjub Profesor Hendra dan para tetua Asosiasi Minuman Tradisional, Yuni mulai menyeduh minumannya. Uap wangi dari nasi beras ketan yang dikukus memenuhi pabrik. Gerakan Yuni saat mencuci beras dan menakar air memancarkan ritme mahir hasil tempaan 15 tahun. Tangannya saat mengaduk ragi terasa sehangat dan selembut tangan ibu mertuanya. Suhu air dijaga tepat 17 derajat. Suhu yang dulu ditekankan ibu mertuanya hingga merasuk ke tulang sumsum Yuni. 3 hari 3 malam, Yuni tertidur singkat di samping tangki fermentasi. Suara mikroorganisme ragi yang bernapas dan bergelembung terdengar seperti nyanyian Nina Bobo dari sang ibu mertua. Akhirnya, setelah 30 hari, tiba saatnya untuk menyaring hasil pertama. Saat cairan emas yang jernih dan transparan menetes ke dalam mangkuk tanah liat, aroma mulia yang tak akan pernah ditemukan di taman bunga manapun meledak layaknya air terjun di ruang bawah tanah itu. Profesor Hendra mengangkat cangkir dengan tangan gemetar dan menyesapnya dengan sangat hati-hati. Ia menutup matanya lama, meresapi sisa rasanya, lalu meletakkan cangkirnya dan bergumam pelan. Mbak Yuni, terima kasih. Kini saya mengerti mengapa Nenek Rati begitu menyayangi Anda. Ini bukan sekadar minuman. Ini adalah keajaiban yang lahir dari pertemuan antara satu kehidupan dengan ketulusan hati kehidupan lainnya. Sungguh luar biasa, kita bisa kembali mencicipi minuman seperti ini di era sekarang. Rasa fantastis layaknya ribuan bunga yang mekar serentak di dalam mulut. Yuni menamai minuman ini Tirta Bening. Sebuah harapan agar ia bisa memurnikan dunia secara diam-diam dan menenangkan kesedihan orang-orang layaknya embun air yang jernih. Sebulan kemudian, pemerintah merayakan penemuan bersejarah ini dan sejarah pabrik tersebut dengan mengeluarkan keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Almarhumah Ibu Rati dianugerahi gelar pahlawan pelestari budaya nasional. Sang ibu mertua yang seumur hidupnya menjaga pabrik tanpa nama dan tanpa pujian akhirnya diakui sebagai maestro terbaik bangsa. Di hari penganugerahan, Yuni memeluk erat foto almarhumah ibu mertuanya dan naik ke atas panggung. Di tengah gemuruh tepuk tangan, Yuni berbisik di dalam hatinya. Ibu, dunia akhirnya mengakui ketulusan ibu. Keyakinan yang ibu berikan padaku akan kubalas dengan menyebarkan aroma ini sepanjang hidupku. Sekarang beristirahatlah dengan tenang. Di saat yang sama, selembar surat tiba dari Bima yang sedang mendekam di penjara yang dingin. Dalam surat dengan tulisan cakar ayam itu, alih-alih penyesalan, hanya ada alasan murahan dan keserakahan yang tak kunjung padam. Yuni, aku benar-benar tersiksa di sini. Ku dengar ibuku jadi pahlawan budaya, pasti ada uang santunan dan kompensasi besar kan? Itu bagianku, cepat kirimkan lewat pengacaraku. Aku ini putra tunggalnya. Aku harus cepat keluar agar kau juga bisa terus mengelola pabrik keluargaku, kan? Setelah membaca surat itu, Yuni kembali menyadari betapa benarnya keyakinan ibu mertuanya dan betapa wajarnya beliau sangat mewaspadai putra kandungnya sendiri. Alih-alih membalas surat, Yuni mengirimkan selembar dokumen kepada Bima melalui pengacara. Dokumen itu adalah salinan sertifikat hibah cagar budaya yang menyatakan bahwa seluruh tanah pabrik, artefak, dan ruang rahasia telah dihibahkan secara permanen kepada negara. Bima, pabrik ini sekarang milik negara. Di sini tidak ada lagi aset yang bisa kau tuntut secara hukum, tidak ada lagi dana untuk menyewa pengacaramu. Tempat yang selalu kau cemooh sebagai tempat bau kecut, ini sekarang telah menjadi tanah suci yang tak akan pernah bisa kau sentuh seumur hidupmu. Mendengar kabar itu dari balik jeruji besi, Bima pasti berteriak histeris dan mengguncang jeruji selnya, tetapi jeritan itu tak sedikit pun menembus tembok tebal untuk mencapai Yuni. Kebisingan yang ternoda oleh keserakahan tak akan pernah bisa mengalahkan aroma yang jernih. Yuni mengusap perlahan plakat kayu, bertuliskan Pabrik Tirta Bening, Maestro Ratih yang dipasang di gerbang utama. Tekstur kasar kayu itu terasa sehangat punggung tangan ibu mertuanya. Sang ibu mertua berhasil menjaga aroma ini melalui kepercayaannya pada sang menantu. Dan Yuni menjunjung cinta itu dengan menjadikan aroma ini
sebagai warisan abadi milik seluruh rakyat. Kebenaran sejati bahwa nilai tertinggi hanya bisa dimiliki oleh mereka yang bertahan melindunginya hingga akhir. Yuni menuangkan secangkir tirta bening yang baru disaring ke depan foto ibu mertuanya dan menunduk hormat. Berkat rasa percaya sang ibu mertua yang menjadi pupuknya, sang menantu berhasil memekarkan nilai yang sejati, membuka pagi yang harum bagi pabrik yang telah bertahan melewati sejarah 120 tahun. Seminggu setelah pabrik resmi menjadi cagar budaya, Yuni mulai membereskan ruang rahasia. Petugas dari Balai Cagar Budaya memasang rak-rak baru untuk melestarikan artefak secara sistematis. Yuni memindahkan kotak-kotak tua, membersihkan debu yang menumpuk, dan membuat daftar inventaris. Pada sore di hari kedua, di sudut terdalam ruang rahasia, di balik dinding batu, terlihat celah yang sangat sempit. Yuni menyalakan senter ke arah sana dan menemukan sebuah kotak kayu jati tua yang disembunyikan. Apa ini? Yuni menarik kotak itu dengan tangan gemetar. Debu tebal menyelimuti permukaannya, namun ada tulisan rapi yang terukir jelas, "Untuk menantuku Yuni." Itu tulisan tangan ibu mertuanya. Napas Yuni seakan berhenti. Saat ia membuka tutup kotak itu perlahan, ia menemukan tumpukan buku tabungan bank yang diikat dengan karet gelang tua. Jumlahnya mencapai puluhan buku. Seperti terhipnotis, Yuni membuka buku tabungan pertama. Nama nasabahnya adalah Yuni. Di halaman pertama, tertempel secarik kertas memo dengan tulisan tangan ibu mertuanya yang sedikit miring. Hari pernikahan Yuni kita, 15 Maret 2008, membayangkan anak malang ini akan menderita di rumah kita membuatku ingin menangis. Air mata panas mengalir deras dari mata Yuni. Di buku kedua dan ketiga juga tertempel memo. Bonus lebaran untuk menantuku Yuni. Uang jajan saat Yuni mencabuti rumput liar sendirian, menantuku masih bisa tersenyum setelah dipukul Bima. Hatiku hancur melihatnya. Catatan itu merekam 15 tahun kehidupannya. Sejak hari pertama, Yuni menginjakkan kaki di rumah itu hingga sesaat sebelum kesehatan ibu mertuanya memburuk, tidak ada 1 bulan pun yang terlewat. Kadang 50.000, kadang 100.000 rupiah, uang hasil jeripayah dari penjualan minuman yang ibu mertuanya sisihkan sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan Bima, khusus ditabung atas nama Yuni. Di dasar kotak terdapat selembar kertas yang sudah menguning. Itu adalah surat wasiat tulisan tangan ibu mertuanya. Yuni, aku sangat meminta maaf karena telah bersikap sangat keras padamu. Tapi aku harus melakukannya agar Bima tidak curiga. Jika aku memperlakukanmu dengan sedikit kehangatan saja, Bima pasti akan semakin menyiksamu. Untuk melindungimu, aku harus menjadi ibu mertua yang paling kejam. Yuni menangis terseduh-seduh sambil meremas dadanya. Bentakan kasar dan tatapan dingin ibu mertuanya ternyata adalah tameng perlindungan dan wujud kasih sayang terdalam dari seorang ibu yang putus asa. Ia baru menyadarinya sekarang. Uang ini adalah bayaran atas keringatmu. Aku menyembunyikannya untuk berjaga-jaga jika Bima mencoba merampas segalanya darimu. Ini sepenuhnya milikmu, gunakanlah untuk keperluanmu. Menantuku, kau adalah putriku. Maafkan aku dan aku sangat menyayangimu. Di bawah kotak itu masih ada sebuah amplop kecil. Dari dalamnya keluar selembar foto usang. Foto Yuni dan ibu mertuanya berdampingan sebulan setelah Yuni menikah. Di balik foto itu tertulis, "Putriku, Yuni." Anak ini akan menjadi pilar sejati di rumah kita. April 2008, Yuni mendekap foto itu di dadanya dan menangis terseduh-seduh cukup lama. Ibu mertuanya sudah tahu sejak awal seberapa kejam putranya akan bertindak, seberapa sepi jalan yang harus dilalui menantunya. Karena itulah, beliau memilih untuk menjadi penjahat demi mempersiapkan cinta kasih yang begitu besar selama 15 tahun. Yuni membawa kotak itu naik ke atas. Ia meletakkannya di depan foto almarhumah ibu mertuanya dan berlutut, "Ibu, sekarang aku mengerti betapa ibu sangat menyayangiku. Maafkan aku karena baru menyadarinya sekarang, Bu." Dari belakang punggungnya, sinar matahari sore yang hangat menyinari foto itu dengan lembut. Ibu mertuanya dalam foto itu tidak lagi terlihat galak. Beliau sedang menatap Yuni dengan senyuman seorang ibu yang paling welas asih di dunia. Malam harinya,
Yuni menelepon Profesor Hendra. "Profesor, saya ingin mendirikan yayasan beasiswa menggunakan uang tabungan peninggalan ibu mertua saya. Yayasan Beasiswa Tradisi Ibu Ratih. Saya ingin membantu anak-anak muda yang mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga keaslian budaya, seperti halnya ibu saya." Dari seberang telepon terdengar suara haru sang profesor. "Mbak Yuni, itu keputusan yang sangat mulia. Betapa bahagianya Nenek Ratih di surga nanti. Beliau benar-benar seorang guru dan ibu yang luar biasa." Yuni memandang ke luar jendela. Cahaya bulan menyinari halaman pabrik dengan terang. Aroma dari usia seabad dan cinta selama 15 tahun yang ditinggalkan sang ibu mertua kini memancarkan cahaya mulia, melampaui batas pabrik itu dan menyebar ke seluruh dunia. 10 tahun berlalu bagaikan air mengalir. Pabrik Tirta Bening kini dipenuhi dengan vitalitas yang sama sekali baru. Namun, esensi keheningan pabrik itu tidak berubah. Di atas keheningan yang sama, seperti 10 tahun lalu, kini dihiasi dengan langkah kaki para murid yang rajin bekerja. Pukul 6 pagi, di saat kabut belum sepenuhnya terangkat, suara anak-anak muda menggema di halaman pabrik. "Bu Guru, sepertinya suhu raginya agak terlalu tinggi. Aduk pelan-pelan. Kalau kau mengaduknya terlalu tergesa-gesa karena panik, raginya tidak akan matang dengan benar." Ada 15 pemuda dan pemudi berusia pertengahan 20 hingga awal 30 tahun. Joko yang meninggalkan kehidupannya sebagai akuntan di Jakarta demi mencari ketenangan hati. Siti yang sudah menyelesaikan gelar masternya di bidang bioteknologi fermentasi tapi rela belajar dari nol dari Yuni. Agus, si bungsu yang memilih jalan ini segera setelah lulus SMA. Meski latar belakang mereka berbeda, tekad mereka untuk mempelajari cara membuat minuman tradisional yang sejati benar-benar mirip satu sama lain. Joko sibuk bergerak memegang termometer. Bagi Joko yang dulunya merasa hampa di balik tumpukan dokumen dingin, suhu 17 derajat yang harus ia sesuaikan dengan seluruh indera tubuhnya ini adalah jawaban pasti pertama yang ia temukan dalam hidupnya. Yuni berjalan perlahan di antara para muridnya, mengawasi mereka satu persatu. "Joko, jangan melamun, perhatikan bulir berasnya. Siti, lemaskan bahumu saat mengaduk ragi." Yuni tidak hanya mengajarkan cara fermentasi. Mulai dari sikap dalam memperlakukan bahan baku hingga standar kebersihan, Yuni jauh lebih tegas dan disiplin dibandingkan almarhumah ibu mertuanya dulu. Saat jam istirahat siang, Agus yang sedang duduk di lincak bambu menikmati sayur lodeh buatan Yuni tiba-tiba bertanya, "Bu Guru, ku dengar akhir-akhir ini ibu sering diundang memberi kuliah di luar kota dan banyak tawaran untuk membuka pabrik besar di Jakarta. Kenapa ibu masih bersikeras bertahan di desa kecil ini?" Yuni meniup uap panas dari mangkuknya dan menjawab santai, "Minuman macam apa yang hanya dibuat dari omongan tanpa turun langsung ke lapangan? Lagi pula, lihat saja kelakuan kalian. Begitu aku lengah sedikit, suhu air pasti langsung berantakan dan satu drum minuman bisa rusak. Kepada siapa aku bisa menitipkan tempat ini dan pergi?" Para murid tertunduk malu menyembunyikan wajah di balik mangkuk nasi mereka. Joko tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. "Bu Guru, apakah dulu Ibu Ratih juga mendidik guru dengan sangat keras? Pasti tidak mudah melewati 15 tahun itu." Yuni menghentikan sendoknya sejenak dan menatap jauh. "Awalnya beliau hanya menyuruhku melihat dan belajar dalam diam, jadi aku hanya menurut. Tapi kau tahu, setelah 15 tahun berdiri di sampingnya, aku baru mengerti teknik menyuling minuman bisa dipelajari siapa saja dalam beberapa tahun. Tetapi pada akhirnya, perbedaan kualitas ditentukan oleh seberapa keras kau memegang teguh prinsipmu. Ibu mertuaku tidak mengajarkanku teknik, melainkan keteguhan hati." Para murid mengangguk paham. Mereka kini mulai mengerti bahwa rasa yang berharga tidak tercipta dari keajaiban atau keberuntungan, melainkan dari kekuatan untuk bertahan menghadapi rutinitas harian yang melelahkan. Saat malam semakin larut, Yuni kembali berlutut bersama murid-muridnya dan mulai mengepel lantai pabrik kayu. "Bu Guru, biar kami saja yang mengepel." Siti berlari mendekat, tetapi Yuni tidak melepaskan kain pelnya. "Ayo, kerjakan bersama-sama. Lingkungan harus bersih agar minumannya tidak rusak." Di bawah langit malam yang bertabur bintang, setelah menyelesaikan pekerjaan hari itu,
Yuni menambahkan pesan terakhir untuk para muridnya. Nanti, saat kalian sudah meninggalkanku dan menyeduh minuman karya kalian sendiri, berhati-hatilah saat orang-orang mulai memuji rasanya lezat. Jika kau mulai pelit menghemat sebutir beras atau setetes air, rasa minuman itu akan langsung berubah. Jangan pernah melupakan niat awal kalian, lampu pabrik tetap menyala hingga larut malam. Yuni yang 10 tahun lalu berdiri kesepian sendirian, kini dikelilingi oleh pagar pelindung yang kokoh bernama 15 orang murid. Yuni yakin bahwa sesuatu yang asli tidaklah lahir dari kebisingan, melainkan dari tangan orang yang teguh mempertahankan posisinya, dan ia melihat bukti itu dari tangan murid-muridnya yang mulai kapalan. Sore harinya, Pak RT mampir ke pabrik. Setelah menerima secangkir teh dari Yuni, Pak RT tampak ragu-ragu sebelum akhirnya angkat bicara. Mbak Yuni, sebenarnya si Bima terlihat di perempatan jalan kecamatan di bawah sana. Katanya dia sekarang jadi pemulung. Hembusan napas Yuni di atas cangkir tehnya terhenti sejenak. Katanya dia juga ikut kerja bakti harian demi makan gratis. Setiap jam istirahat siang, dia selalu berdiri menatap ke arah pabrik ini cukup lama, seperti orang linglung. Orang-orang desa melihatnya, dan penampilannya sangat menyedihkan. Yuni hanya mengangguk pelan. 2 hari kemudian, di pagi hari saat Yuni pergi berbelanja ke pasar, ia melihat seorang pria berbadan bungkuk di pintu masuk kecamatan. Pria berjaket lusuh dan topi yang ditarik hingga menutupi wajahnya itu adalah Bima. Setelah keluar dari penjara, ia sudah dicap sebagai penipu sehingga tak ada satupun tempat yang mau menerimanya. Pada akhirnya, satu-satunya tempat yang bisa ia tuju hanyalah pinggiran desa tempat rumah ibunya dulu berada. Bima menatap kosong ke ujung atap genteng pabrik, lalu menghela napas panjang dan menghilang sambil menarik gerobak rongsokannya yang berat. Rumah yang dulu ia cemooh sebagai tempat bau kecut dan ingin ia jual, kini telah menjadi tempat yang tak akan pernah bisa ia masuki lagi seumur hidupnya, bahkan sampai ia mati. Yuni menatap punggung Bima yang menjauh dan menyadari sesuatu, bahwa hal yang palsu pada akhirnya hanya bisa berkeliaran di sekitar hal yang asli. Malam itu, Yuni berkata kepada murid-muridnya yang sedang mensterilkan tong fermentasi di halaman. Kalian semua pasti ada kalanya kalian lelah karena harus bangun subuh setiap hari, mencuci beras, menyalakan tungku, dan rasanya ingin berhenti atau mencari jalan pintas kan? Tapi dengar ini, kesuksesan dimulai dari seberapa kuat kalian mengalahkan rasa malas itu. Meskipun tidak ada yang melihat seberapa jujur dan gigih kalian bekerja, pada akhirnya akan terlihat jelas dari hasil minuman yang kalian buat. Joko mengusap keringatnya dan bertanya, Bu Guru, selama lebih dari 10 tahun, apakah Ibu tidak pernah merasa bosan? Mengulang hal yang sama setiap hari bukanlah hal yang mudah. Yuni tersenyum penuh wibawa dan menjawab, mana ada waktu untuk bosan? Setiap kali aku merendam tanganku ke dalam air untuk menyesuaikan suhu 17 derajat, aku merasa ibuku sedang berdiri di sampingku dan mengawasiku. Seketika kantukku langsung hilang. Keesokan paginya pukul 4, Yuni bangun tanpa absen dan berjalan ke pabrik. Tangga menuju ruang bawah tanah kini sudah terang benderang, namun sikap dan hati Yuni saat turun ke sana masih persis sama seperti 15 tahun yang lalu. Yuni bersama para muridnya menggosok dan merapikan setiap sudut pabrik. Yuni tidak lagi sendirian. Ke-15 muridnya melihat punggung sang guru dan mempraktikkan langsung bagaimana cara teguh memegang posisi mereka. Orang yang menyeduh minuman tapi tidak bisa membersihkan kakinya sendiri, mana pantas serakah ingin membuat minuman yang berkualitas. Ayo cepat bergerak. Teguran keras yang sering diucapkan almarhumah ibu mertuanya itu, kini Yuni sampaikan kepada murid-muridnya. Sore itu, Profesor Hendra datang membawa kabar gembira. Tirta Bening telah resmi dipilih sebagai minuman jamuan kenegaraan utama dan akan disuplai ke Istana Kepresidenan. Mbak Yuni, selamat. Tirta Bening racikan Ibu Rati kini benar-benar menjadi minuman perwakilan negara ini. Yuni hanya tersenyum tenang. Terima kasih, Profesor. Tapi bagi saya, kondisi beras ketan yang akan dikukus besok pagi jauh lebih penting.
Sama seperti 15 tahun lalu dan juga saat ini, saya hanyalah seseorang yang menyeduh minuman dengan sepenuh hati. Malam harinya, Yuni berdiri di depan foto ibu mertuanya. Di depannya selalu tersedia air jernih dan bunga-bunga segar yang diletakkan oleh para muridnya. Yuni menuangkan secangkir tirta bening yang baru disaring. Ibu, hari ini pun aku berhasil menyeduhnya dengan selamat. Yuni meletakkan cangkir itu dan menundukkan kepalanya. Anak-anak itu sekarang sudah lumayan punya keteguhan hati. Walau masih sering menggerutu, mereka tetap bangun subuh dan menyalakan tungku. Aroma yang ibu lindungi selama ini, kini mulai rimbun menjadi sebuah hutan. Dari luar jendela, terdengar suara tawa para murid yang sedang berbincang setelah selesai membereskan pekerjaan. Tempat yang dulu dicemooh sebagai ruangan bau kecut, kini telah menjadi sumber aroma paling mulia yang mampu memulihkan jiwa dunia. Yuni melangkah ke halaman pabrik dan menatap langit malam. Di bawah guyuran cahaya bintang, ia yakin bahwa mata air jernih yang mulai mengalir sejak 120 tahun lalu itu, kini akan terus mengalir selama 100 atau 200 tahun ke depan melalui tangan para muridnya. Hal yang palsu mungkin menyala terang dengan megah, lalu segera hancur menjadi abu dan tersapu angin. Namun, hal yang asli akan terbakar tanpa suara, meninggalkan kehangatan yang abadi. Ibu, aku akan menjaga tempat ini sampai akhir. Suara Yuni terbawa angin malam yang berhembus jauh. Aroma yang berhasil melewati rentang waktu 120 tahun itu, melalui keteguhan tangan sang menantu, hari ini pun terus menyebar dengan lembut ke seluruh dunia. Sesuatu yang asli tidak akan pernah lenyap selama ketulusan orang-orang yang ingin menjaga nilainya tetap hidup. Kisah hari ini berakhir di sini. Secangkir minuman jernih yang dihasilkan melalui 15 tahun kesabaran, semoga kisah Yuni dapat memberikan penghiburan yang hangat bagi hati Anda yang lelah. Yang palsu mungkin bersinar terang secara mencolok namun akan segera menghilang. Sementara itu, nilai keaslian dari mereka yang diam-diam menjaga tempatnya tak akan pernah pudar. Kami percaya bahwa keteguhan hati Anda yang saat ini tengah melewati masa-masa sulit, kelak akan mekar menjadi aroma yang sangat mulia. Terima kasih banyak kepada Anda yang telah menyimak cerita ini hingga akhir. Kami akan kembali lagi dengan cerita yang lebih dalam dan penuh nilai kemanusiaan. Semoga hari Anda damai,